Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis putusan yang saya lakukan terkait putusan nomor 43 tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan penggugat atas nama Yeftos Muruk dan tergugat atas nama Jabatan Hukum Tua Desa Mupulo Esa dengan objek gugatan tindakan Hukum Tua Desa Mupulo Esa yang memberhentikan penggugat dengan surat keputusan Hukum Tua Desa Mupulo Esa nomor 4 tahun 2021 tanggal 9 April 2021. Kasus posisi mengenai gugatan ini yaitu turunnya SK Hukum Tua Desa Mupulo Esa nomor 4 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang pemberhentian perangkat desa diterima oleh penggugat pada tanggal 27 Mei 2021. Alasan tergugat mengeluarkan SK pemberhentian ini dikarenakan penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf J Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yakni tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa yang dimana penggugat tidak bisa mengoperasikan software pada komputer. Ketika surat keputusan tersebut diterima oleh penggugat pun mengajukan upaya administratif dan diterima oleh tergugat pada tanggal 8 Juli 2021. Namun tidak ada jawaban dari tergugat hingga adanya gugatan dari penggugat saat ini. Penggugat merasa dirugikan atas surat keputusan pemberhentian perangkat desa karena penggugat merasa bahwa dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah mendapatkan teguran tertulis maupun tindakan pemberhentian sementara. Penggugat merasa bahwa tergugat menyalahi ketentuan dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa keputusan yang diajukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 hari sejak ditetapkannya keputusan tersebut. Faktanya, penggugat baru menerima surat keputusan pemberhentian setelah 48 hari sejak ditetapkannya surat keputusan pemberhentian. Penggugat melakukan gugatan kepada surat keputusan Hukum Tua Desa Mupulo Esa nomor 4 tahun 2021 tanggal 9 April 2021 tentang pemberhentian perangkat desa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 6 Agustus 2021. Yang pertama, mengenai pertimbangan putusan hakim tidak menerima gugatan tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat yang melebihi batas tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut. Berdasarkan tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat tertuang dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Menimbang jika dihubungkan dengan fakta hukum dalam sengketa, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 8 Juli 2021, maka perhitungan tenggang waktu dihitung sejak diketahui atau diterima yakni pada tanggal 27 Mei 2021. Maka penghitungan tenggang waktu terhenti selama 10 hari kerja sesuai ketentuan pasal 77 ayat 4 nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa badan dan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan penggugat masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga oleh karenanya eksepsi tergugat patut untuk dinyatakan tidak diterima. Namun, menurut pendapat dan analisis yang saya lakukan terkait pertimbangan majelis hakim ini, keberatan mengenai surat keputusan pemberhentian yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat tidaklah sah, karena menurut pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan. Sedangkan penggugat yang menerima surat keputusan pemberhentian pada tanggal 27 Mei 2021 mengajukan keberatan surat keputusan pemberhentian ini pada tanggal 8 Juli 2021, sehingga pengajuan keberatan surat keputusan pemberhentian sudah melewati 21 hari. Maka seharusnya majelis hakim mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya keberatan surat keputusan pemberhentian yang dilakukan oleh penggugat. Yang kedua, majelis hakim akan menguji mengenai keabsahan hukum penerbitan pokok sengketa yang pengujiannya ini meliputi aspek wewenang, prosedur, dan substansinya. Bila disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat 2 huruf B, yakni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Lalu terdapat Pasal 47 Ayat 2 yang mengatakan bahwa pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya kepala desa. Yang ketiga, mengenai pertimbangan majelis hakim terkait prosedur penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa tergugat dalam hal ini pejabat hukum Tua Desa Esa Mupulo Esa tidak membuktikan adanya proses sanksi administratif
teguran tertulis dari tergugat, pemberhentian sementara, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah atas laporan hukum tua melalui camat sebelum dilakukannya objek sengketa, sebagaimana ketentuan dalam pasal 25 ayat 2, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Peraturan Bupati Minahasa Selatan nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam pertimbangannya, hakim berpedoman pada doktrin yang dikemukakan oleh Dr. Utrecht yang diperoleh pengetahuan hakim bahwa ternyata dalam perkara ini sebagian prosedur tidak ditempuh karena sebagian prosedur tersebut hanya bersifat administratif, bukan merupakan kunci penentu yang apabila proses tersebut tidak dijalankan maka dapat mencegah secara permanen terbitnya objek sengketa. Maka dari itu, majelis hakim menimbang bahwa tindakan tergugat dalam hal ini pejabat hukum tua desa Esa Mobolo Esa dalam menerbitkan objek sengketa sudah prosedural dengan alasan bahwa beberapa proses pemberhentian penggugat di atas hanya bersifat administratif saja yang tidak akan berdampak pada pembatalan objek sengketa. Namun saya tidak setuju terkait pertimbangan hakim dalam putusannya terkait dengan penggugat yang diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, yakni harus bisa menggunakan software dalam komputer, sehingga penggugat ini tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa jikalau haruskan adanya sebuah tugas yang harus menggunakan aplikasi software, sedangkan penggugat ini tidak dapat menggunakan software tersebut. Seharusnya penggugat ini terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan ataupun tertulis sesuai dengan pasal 25 ayat 4 Peraturan Bupati Minahasa Selatan nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi jika penggugat ini diberikan hukum administratif, memungkinkan untuk penggugat dapat merubah dirinya agar dirinya bisa mempelajari dengan cepat mengenai software dalam komputer sehingga dirinya dapat memenuhi syarat dan melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Namun apabila sudah diberikan sanksi administratif tetapi penggugat ini tidak terdapat perubahan, maka tergugat boleh saja untuk memberhentikan penggugat menggunakan SK pemberhentian tersebut. Yang terakhir terkait pertimbangan hakim mengenai aspek substansi dari penerbitan objek sengketa. Di era globalisasi saat ini sangat diperlukan perangkat-perangkat desa yang berkompeten di bidang teknologi informasi dan pengoperasian komputer untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan di desa, sehingga perangkat desa dapat memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 20 huruf F Peraturan Bupati Minahasa Selatan nomor 4 tahun 2020 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Menimbang bahwa oleh tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh tergugat dalam penerbitan objek sengketa baik dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi, maka patutlah gugatan penggugat untuk dinyatakan ditolak. Dalam hal ini, majelis hakim mengadili yang pertama menolak gugatan penggugat seluruhnya, yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp343.000 dan menyatakan eksepsi tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat tidak diterima.